Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau jawab pertanyaan ya, seputar tips mau beli printer. Mungkin ada teman-teman yang tanya seperti ini, sama seperti teman-teman yang lain juga. Ada yang minta saran printer yang hasil cetaknya itu awet dan tahan lama, tanpa harus ganti jenis tinta. Nah, jadi teman kita ini lagi cari printer, tapi dia juga masih bingung. Karena sering banget orang yang suka bilang, harus ganti tintanya. Nggak pakai tinta original, jadi harus ganti tinta. Itu jadi bikin satu persepsi yang bikin bingung. Kita beli printer, tintanya udah dikasih dari pabrik, tintanya original, yang asli, yang awet. Dan pasti juga printernya akan dikasih garansi kalau pakai tintanya original. Tapi buat cetak foto atau cetak dokumen, kira-kira awet nggak ya? Jadi masih bingung nih, pakai tinta apa harus diganti? Nah, ini yang sekarang saya mau edukasi, saya mau kasih jawaban menurut versi saya. Jadi di video ini dan juga di channel ini saya kasih informasi, edukasi supaya teman-teman tahu, ya kalau kita mau beli printer, udah pasti saya selalu rekomendasi pakai tinta original. Tinta original itu sudah dibuat oleh pabrik sesuai dengan print head-nya supaya hasil cetaknya awet dan juga print head-nya awet. Oleh karena itu si printer bisa dikasih garansi sampai dengan 2 tahun atau 30.000 cetak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari printer, udah pasti selalu gunakan tinta original. Ya, kualitas cetak udah pasti bagus, nggak perlu gonta-ganti tinta. Ya, kita bukan teknisi, kita bukan engineer, kita bukan orang-orang bagian riset development, kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah di-set atau yang sudah diformulasikan dari pabrikan aja. Mereka bilang pakai tintanya original sesuai mereknya masing-masing, udah pasti itu paten. Kualitasnya pasti bagus dan juga printernya awet. Ya, jadi kita nggak perlu gonta-ganti tinta. Karena udah pasti kalau kita ganti tinta, itu garansinya void atau batal. Ya, karena si pabrikan tidak mau memberikan garansi kalau tintanya sudah diganti, bukan yang sesuai dengan jenis yang direkomendasikan oleh pabrikan. Nah, sekarang kalau yang pertanyaannya sebagai berikut, ya, printernya apa yang hasilnya awet dan juga nggak perlu gonta-ganti tinta. Nah, teman-teman sekarang kembali lagi ke kebutuhan cetaknya. Kali ini saya akan bantu untuk kasih jawaban dengan menggunakan printer inktank. Ya, printer inktank ini bisa dipakai buat di rumah, di kantor, buat online shop, buat kerja, buat bisnis, semua bisa. Karena tujuannya satu, tintanya pasti irit. Dan tintanya itu banyak. Oleh karena itu, kita juga mau yang cost cetak, biaya operasionalnya itu murah. Ya, sekarang kita tahu kalau harga BBM udah makin naik, biaya operasional juga akan makin mahal. Kita harus cerdas, kita memilih printer yang tintanya irit, biaya operasionalnya murah, ada garansi juga. Ya, supaya selama pemakaian, selama garansi dan seterusnya, kita nggak repot, kita nggak mahal, dan kita nggak boros, buang-buang uang gara-gara printernya sering rusak, atau tintanya boros. Itu yang selalu saya mau hindari ya, supaya teman-teman juga waktu pilih printer udah ngerti, udah pinter, supaya nggak salah beli printer. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bicara soal printernya, yaitu printer inktank. Printer inktank itu kayak gimana sih? Printer inktank nih, ya kalau teman-teman cek di Google, itu semua merek sekarang ada Canon, Epson, dan juga HP, itu printernya sudah inktank yang asli pabrikan, original. Jadi bukan yang abal-abal, bukan yang modifikasi, ya. Seperti ini teman-teman bisa cek, ini ada printer HP, ada printer Canon, ada printer Brother, ada printer Epson. Ini semuanya yang original pabrikan asli. Jadi teman-teman jangan salah beli, jangan beli yang modif-modif infus, ya. Kita selalu rekomendasi yang original. Nah, ini kalau teman-teman lihat seperti ini yang modifikasi, yang modifikasi infus. Jadi ini tidak saya rekomendasi, alias dia cepat rusak, cartridge-nya juga boros, karena memang ini bukan printer inktank, tapi dipaksa jadi inktank. Kelihatannya ada tangki tintanya, memang betul, ada selangnya betul, tapi print head-nya itu dia tidak awet, cepat rusak, cepat jebol, dan juga tintanya ini bukan tinta original, ya, itu salah satu juga yang membuat print head-nya cepat jebol atau cartridge-nya cepat rusak. Dan kalau kita gonta-ganti cartridge, yang printer seperti ini, itu harganya mahal. Jadi pemborosan. Itu yang selalu harus teman-teman hindari. Ya, jadi jangan beli yang modifikasi, beli yang original, harganya semakin terjangkau, semakin murah. Teman-teman tinggal tanya aja, kasih tahu budgetnya berapa,
Nanti kita kasih tahu beberapa pilihan printer yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budgetnya terjangkau. Oke, kita lanjut lagi. Untuk printer yang sistemnya sudah inktank, itu udah pasti tadi hasil cetaknya awet, tintanya juga irit karena sistemnya sudah tinta botolan seperti ini. Dan juga ada garansi. Garansi resmi ya, di sini saya ketik 2 tahun atau 20 sampai 30 ribu cetak. Teman-teman pakai printernya itu no maintenance, alias tidak ada biaya perawatan, tidak ada biaya pergantian spare part atau servis, semuanya di cover oleh pabrikan. Yang penting selalu gunakan tinta original. Ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, teman-teman harusnya udah tahu. Jadi, kalau printer yang hasil cetaknya bagus, tahan lama, pakai yang tinta original, dan juga udah pasti awet. Ya, nggak perlu gonta-ganti tinta. Dan yang kedua adalah, tadi kita udah bicara soal garansi, dan juga kalau teman-teman mau tahu berapa budgetnya, silakan teman-teman kasih tahu atau komen. Kira-kira teman-teman punya budget berapa? 1-2 juta, atau mungkin 2-3 juta, atau 3-4 juta, itu semua sudah ada printer inktanknya dengan berbagai fitur yang lengkap. Ya, dengan berbagai fitur yang lengkap. Dan kembali lagi, kalau kita mau cetak foto misalnya, ya kita mau cetak foto, otomatis kita harus pakai photo paper yang bagus. Photo paper yang bermerek, yang kualitas cetaknya juga akan tahan lama dan juga awet. Jadi, komponennya itu ada printer, ada tintanya, ya tintanya harus original dan juga photo papernya juga bagus untuk menghasilkan kualitas cetak yang bagus, apalagi kalau kita mau cetak foto. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke sini. Tadi kita udah tahu ya printer inktanknya, kita udah tahu juga ini tinta-tinta original, ya tinta-tinta botolan dari Epson, dari Canon, dari HP. Tapi teman-teman juga harus waspada karena banyak sekali yang jualan tinta palsu. Ya, dusnya seperti ini, seperti Epson, tapi isinya kompatibel KW atau refillan yang bukan original. Harganya miring-miring, murah banget. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, pastikan beli produk dengan tinta yang original, yang asli. Jadi jangan karena tergiur harga murah dan akhirnya teman-teman salah beli tinta, ketahuan tintanya bukan yang original atau bukan yang aslinya, otomatis garansinya juga batal. Ya, jadi teman-teman juga harus tahu dan sayang kita pakai printer inktank, tintanya udah irit, ya, harga tinta aslinya juga murah, cuma sekitar 80 ribuan. Tapi jangan sampai salah kena jebakan beli tinta palsu yang mengakibatkan printernya jadi batal garansinya. Oke, itu soal tinta. Nah, kembali lagi sekarang foto paper. Cetak foto, banyak macam kertas. Ya, salah satunya ada merek Spectra, ada ePrint, ada Blueprint. Silakan teman-teman bisa cek. Banyak sekali yang jual kertas foto paper, inkjet paper, matte paper, atau silky paper itu buat cetak-cetak dengan hasil yang baik sekali. Ya, dan pastinya juga kualitas cetaknya juga bagus. Nah, sekarang balik lagi ke sini, pernyataan harus ganti jenis tinta. Nah, saya udah tahu nih, kalau yang ditanya sering, apakah harus ganti jenis tinta? Ini pasti disuruh gantinya tinta art paper. Ya, tinta art paper itu kalau teman-teman boleh tahu, tinta art paper itu seperti ini. Nah, ini dia hasil cetak kita pakai tinta original, dan ini tinta art paper. Ya, tinta art paper itu ada lapisan minyak, campuran minyaknya. Memang dia bisa dipakai untuk cetak-cetak, untuk tahan air. Tapi kalau kita pakai tinta dye original seperti ini, satu, kualitas cetaknya udah lebih bagus, lebih tajam, warnanya lebih keluar, kontras. Dan juga kalau kita pakai photo paper, ya kita cetak pakai photo paper seperti ini, hasil cetak ini dia tidak akan luntur. Hasil cetaknya tidak luntur. Ya, jadi teman-teman juga jangan salah informasi. Nanti ada yang bilang, harus ganti tinta, kalau nggak nanti hasil cetaknya luntur. Siapa bilang? Silahkan dicoba, tes print pakai photo paper, semua printer apapun, tinta original, tidak akan luntur kalau kita pakai photo paper. Mau pakai inkjet paper juga sudah ada, kertasnya bagus, nggak luntur juga. Ya, jadi udah nggak perlu gonta-ganti tinta. Kalian bisa lihat di sini kualitas cetaknya akan berbeda, karena tinta art paper itu ada minyaknya, ada lapisan minyaknya. Oleh karena itu dia tidak bisa menyerap ke dalam kertas atau photo paper sebaik kalau kita menggunakan tinta original atau dye. Nah, di sini sekalian kita lihat inilah. Kalau misalnya ya, kita bersihin print head kita pakai cleaner, ini tinta art paper yang sudah jadi residu atau kotorannya itu kayak gitu. Ya, kelihatan kan? Ini kental banget sampai bentuknya kayak begini, dia nggak bisa larut karena ini ada campuran minyak. Oleh karena itu, ini yang membuat kenapa ada resiko print head dari si printer yang kalau diisi tinta atau diganti tinta
dengan jenis tinta art paper itu bikin mampet atau clogging. Oleh karena itu juga namanya pabrikan tidak akan mau menjamin atau tidak mau memberikan garansi kalau sudah diganti tintanya, apalagi dengan tinta art paper yang seperti ini. Ya, nah ini juga yang memberikan satu informasi dan edukasi ke teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya mau beli printer yang hasil cetaknya awet dan tahan lama, nggak perlu gonta-ganti tinta, ya selalu gunakan tinta original. Hasilnya udah pasti awet, bagus, dan juga bergaransi. Oke, itu aja yang saya mau sharing. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di komen, silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga admin sendiri adalah penjual printer. Jadi kalau teman-teman mau beli printer di kita juga boleh, mau beli dimanapun juga bebas. Yang penting kita sudah kasih informasi, kita sudah edukasi, supaya teman-teman jangan salah beli printer. Dan yang pasti kita selalu rekomendasi menggunakan tinta original. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.